Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawa'idul Jami'ah ala Kitab At-Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan kepada al-qaidatu al-hadiyatu wal-arba'un, yaitu kaidah yang ke-41. Kaidah yang ke-41 adalah kullu lafdhin fihi tasyrikun baina Allah ta'ala wa baina ahadin min khalqihi bil wawi fahuwa syirkun. Semua lafaz yang mengandung di dalamnya tasyrik, penyamaan, penggabungan baina Allah ta'ala, antara Allah subhanahu wa ta'ala, wa baina ahadin min khalqih, dan di antara seorang dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, bil wawi, yang mana gabungannya itu dengan huruf waw, yang mana huruf waw ini adalah salah satu huruf dari huruful atuf yang fungsinya adalah limutlaqil jama', untuk menggabungkan dua hal atau lebih. Maka ketika gabungan ini, penyamaan ini antara Allah dengan makhluknya, bahwa syirkun, maka bisa menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Kita akan jelaskan kaidah ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebagai sebuah contoh adalah kaqauli masya'allahu wa syi'ta. Seperti ungkapan Masya Allah, itu apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa syi'ta, dan apa yang engkau kehendaki. Di sini kita menggabungkan antara kehendak Allah dengan kehendak selain Allah. Karena kita menggunakan kata waw di sini yang fungsinya adalah limutlaqil jama', maka di sini ada unsur penyamaan, menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Maka dari ungkapan ini mengandung kesyirikan. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, apapun itu tidak ada yang sama. Sama secara penyebutan, maka tidaklah sama secara hakikat. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, yang mana makhluk juga melihat. Hanya saja beda antara maha melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Maka ketika seorang menggunakan kata wa di sini, maka seakan-akan ia
menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Disinilah kandungan kesyirikan tersebut. Atau dalam ungkapan walaulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan bukan karena fulan, maka rumah saya masuk pencuri misalnya. Maka di sini disamakan, digabungkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Wallahu hasbi wa anta. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan saya dan kamu. Yang seakan-akan seorang mengatakan bahwasanya yang mencukupkan saya Allah dan kamu juga yang mencukupkan saya. Maka di sini ada unsur penyamaan antara makhluk dengan al-Khaliq. Atau ungkapan seorang wallahu waliyyi fis sama'i wa anta waliyyi fil ard. Dan Allah adalah penolongku di langit dan engkau adalah penolongku di bumi. Wa ana billahi wa bika. Dan saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan misalnya, dan saya berlindung kepadamu. Wa hadza minallahi wa minka. Dan ini dari Allah dan darimu. Wa hadza min barakatillahi wa barakatika. Dan ini adalah keberkahan dari Allah dan keberkahan dari kamu. Ini semuanya adalah ada unsur penyamaan. Wa ghairi dzalika minal alfadhil lati fiha tasyrikun bil wawi bainallahi wa baina ahadin min khalqih. Dan lain sebagainya dari lapas-lapas, kalimat-kalimat yang di dalamnya ada unsur tasyrik, penyamaan, penggabungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yaitu menggunakan waw. Yang mana kalimat tersebut kita mengatakan masya Allah wa syi'ta, yaitu ini atas kehendak Allah dan kehendakmu, adalah kalimat yang yajibul ibti'adu anha, adalah kalimat-kalimat yang wajib untuk kita jauhi. Karena sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya tidak sama antara al-Khaliq dengan makhluk. Wal hadar minha hatta la yaqa'al muslimu fi syirki. Dan kita harus hati-hati supaya seorang muslim itu tidak terjatuh kepada kesyirikan. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah dalil yang langsung dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rusaknya kalimat tersebut. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari dalam Adab wal-Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ia katakan? Masya Allah wa syi'ta. Itu apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang engkau kehendaki. Dia di sini mengatopkan, mentasyrik antara kehendak Allah dan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun demikian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengekat orang yang mengucapkan kalimat tersebut? Aj'altani lillahi niddan? Apakah engkau jadikan diriku sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, masya Allah wahdah. Katakan apa yang dikehendaki oleh Allah semata. Kehendak itu adalah kehendak Allah
Adapun kehendak makhluk mengikuti kehendak Allah, bukan sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memiliki kehendak? Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Hanya saja kehendak makhluk berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehendak makhluk itu berada atau mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan bisa jadi kita berkehendak, bisa jadi kita berkeinginan, tapi keinginan dan kehendak kita tidak tercapai kecuali atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka tidak bisa disamakan antara kehendak makhluk dengan kehendak Khalik, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu mengatakan Masya Allah wa syi'ta, yaitu apa yang kau kehendaki dan apa yang Allah kehendaki dan apa yang kau kehendaki, maka Nabi SAW langsung mengatakan, Aja'altani lillahi nidda. Apakah engkau akan menjadikan diriku tandingan bagi Allah? Tapi katakanlah Masya Allah wahdah, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah semata. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW mengatakan, La taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan. Ini jelas-jelas mengatakan, jelas-jelas melarang mentasyrik antara Allah dengan seorang dari makhluknya dengan wow. Apa kata Nabi SAW? La taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan. Janganlah engkau mengatakan Masya Allah, itu apa yang dikehendaki oleh Allah, wa sya'a fulan, dan apa yang dikehendaki oleh si fulan. Walakin, akan tapi katakanlah, qulu, akan tapi katakanlah Masya Allah thumma sya'a fulan. Akan tapi katakanlah apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian apa yang dikehendaki oleh si fulan. Maka menggunakan kata thumma di sini dibolehkan, baik secara dalil maupun secara pendapat para ulama, bahwasanya kata thumma ini juga termasuk bagian dari harful atf yang fungsinya adalah berbeda dengan wa. Al-waw itu limutlaqil jama', menggabungkan, menyamakan. Adapun thumma kemudian itu ada yang belakangan. Maka ketika kita mengatakan Masya Allah thumma sya'a fulan, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian apa yang dikehendaki oleh fulan, ini menunjukkan bahwasanya kehendak fulan itu mengikuti kehendak Allah. Kehendak fulan itu belakangan, lebih bawah daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak sama. Maka inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama Islam, agama yang memperhatikan segala sisi. Yang mana kita berusaha jangan sampai kita terjatuh kepada kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, baik secara ucapan, perbuatan maupun secara hati kita hindari. Ini termasuk adalah di lafaz. Begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu dari Qutailah, anna Yahudiyan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal innakum tusyrikun. Yang mengatakan sungguhnya kalian telah berbuat syirik, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taquluna ma syaa Allah wa syi'ta. Kalian mengatakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang kau kehendaki. Wa taqulun wal Ka'bah. Dan kalian juga mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu. Sehingga dengan sebab demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka ketika mereka ingin bersumpah untuk mengatakan ayyaqulu, supaya mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah, dan demi Rabb Ka'bah, itu demi Allah. Kalau wal Ka'bah, Ka'bah ini makhluk. Tidak boleh kita bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala.
baik atas nama Nabi, atas nama malaikat, atas nama Ka'bah, atas nama masjid. Bersumpah itu atas nama Allah Azza wa Jalla. Hanya atas nama Allah Azza wa Jalla. Maka diperintahkan mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan wa rabbil Ka'bah, dan demi Rabbnya Ka'bah, dan demi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka juga untuk mengatakan masya Allah thumma sya'a fulan, yaitu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian apa yang dikehendaki oleh fulan, yaitu yang mana kehendak fulan itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain bahwasanya kehendak fulan itu mengikuti kehendak Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi fulan ini berkehendak tapi Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Begitu juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu sedangkan kalian mengetahui. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Abi Hatim? Qal, menerjemahkan, memaknai arti fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Al-andad huwa syirk. Arti andad jamak dari nid, maksudnya adalah kesyirikan. Yang mana kesyirikan adalah akhfa min dabibin namal. Kesyirikan itu lebih samar dari jalannya semut hitam. Ala safatin sauda, di atas batu yang hitam. Fi dhulmatil lail, di dalam gelapnya malam. Bayangkan bagaimana sebuah gambaran yang digambarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang samarnya kesyirikan, tentang lembutnya kesyirikan masuk pada diri seorang. Karena bisa jadi seorang itu melakukan kesyirikan tanpa dia sadari. Sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan firman Allah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kata andad, beliau mengatakan asyirk. Yang mana kesyirikan ini adalah akhfa bin nabi bin namal. Itu lebih samar daripada dabi bin namal, daripada jalannya semut hitam. Ala safatin sauda, semut hitam yang berjalan di atas batu hitam. Fi zulmatil lail, di dalam gelap malam. Sudah semutnya hitam, berjalannya samar di atas batu hitam lagi, kemudian di dalam malam gelap gulita. Batu hitam di malam gelap gulita, dia saja tidak kelihatan. Bagaimana dengan semutnya? Bahkan kalau malam itu gelap gulita, batu putih pun tidak kelihatan. Ini menunjukkan akan kesamaran dari sebuah kesyirikan, supaya kita perlu hati-hati. Wa huwa an yaqulu, contoh kesyirikan yang bisa jadi kita terjatuh di dalamnya waliyadu billah tanpa kita sadari, seperti ucapan seorang wallahi wa hayatika ya fulan, dan demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Jadi digabungkan antara Allah dengan kehidupan. Wa hayati wa yaqul laula kalbatu hadha la atana al-lusus al-barihah. Kalau bukan karena anjing orang tersebut atau anjing ini, maka akan masuk pencuri ke dalam rumah kita tadi malam. Walaula al-bat fi ad-dar la ata al-lusus. Kalau bukan karena ada itik atau ada hewan atau ada anjing atau ada apa di rumah, la atana al-lusus, maka akan datang kepada kita pencuri. Enggak bisa jadi orang pergi ke rumah orang ingin mencuri, kemudian ada itik yang terus berteriak atau ada anjing yang terus bergonggong sehingga pencurinya enggak jadi. Kemudian
seorang menyandarkan tidak masuknya pencuri itu karena ini. Tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulur rajuli li sahibihi, atau ucapan seorang kepada temannya, Masya Allah wa syi'ta, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang kamu kehendaki. Wa qaulur rajuli laula Allah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan bukan karena fulan, saya mungkin dah mati di sini. Saya mungkin tidak bisa sampai rumah. Ini digabungkan antara sandarannya kepada Allah dan kepada fulan. La taj'al fiha fulanan, hada kulluhu bihi syirk. Jangan engkau jadikan fulan ini sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semuanya adalah kesyirikan. Ini bagaimana dakiknya, rincinya para ulama memberikan kejelasan bagaimana Nabi SAW mengekat, menyetop semua sarana-sarana yang dapat menjatuhkan orang kepada kesyirikan. Tanbihan, ada dua catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah qaulu masya Allah wa syi'ta wa ghairuha minal alfadhil lati fiha tasyrikun baina Allah ta'ala wa baina ahadi khalqihi bil wawi syirkun asghar. Yaitu ucapan seorang masya Allah wa syi'ta atau kalimat-kalimat yang lain dari kalimat-kalimat yang mengandung tasyrik, penyamaan antara Allah dengan seorang dari makhluknya dengan menggunakan waw, itu adalah syirik kecil. Kata seorang Masya Allah wa syi'ta, itu terjatuh orang kepada syirik kecil. Illa, kecuali idza kana qawluha an i'tiqadin anna al-makhluqa lahu masyiatun kama syiatillahi ta'ala fayakunu syirkan akbar. Kecuali jika seorang itu memiliki keyakinan bahwasanya kehendak Allah atau kehendak seseorang itu sama dengan kehendak Allah, itu yang dia yakini, sama aja kehendak kita dan kehendak Allah, sama saja. Kalau begitu kondisinya, maka hal tersebut menjatuhkan dia kepada syirik besar. Karena dia meyakini ada makhluk yang memiliki kehendak seperti kehendak Allah, memiliki kemampuan seperti kemampuan Allah, memiliki keinginan seperti keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyamakan dengan waw ini, kalau sekadar ucapan yang dia ucapkan, itu apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki, ini adalah syirik kecil, karena dia bisa menjadi perantara kepada syirik besar. Tapi kalau dia memiliki keyakinan yang seperti itu sesuai dengan yang dia ucapkan, bahwasanya kehendak manusia itu sama dengan kehendak Allah, ini bisa menjatuhkan dia kepada syirik besar. Kemudian yang kedua, al-lafdzus sahih, bahwasanya lapas yang benar terkait tentang permasalahan ini, limithli hadhil alfaz, yaitu masya Allah wahdah. Itu yang kita katakan. Itu apa yang Allah kehendaki semata. Hanya Allah yang menghendaki. Semua kehendak-kehendak makhluk itu berada di bawah kehendak Allah. Seperti apapun kehendak makhluk, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan tidaklah kalian berhendak kecuali atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau selain kita mengatakan masya Allah wahdah, kita ingin mengatapkan dia, menggandengkan dia dengan manusia, dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dengan selain Allah, maka gunakan kata thumma, kemudian, supaya jelas yang menunjukkan bahwasanya kehendak Allah itu berada di kehendak makhluk itu berada di bawah kehendak Allah. Au masya Allah thumma sya'a fulan. Itu apa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian apa yang dikehendaki oleh si fulan. Karena thumma yufidu tertib. Karena kata thumma itu fungsinya adalah untuk tertib. Ada yang atasan, ada yang bawahan, ada yang duluan, ada yang belakangan. Berbeda dengan waw itu menyamakan, menggabungkan. Karena fungsi dari waw adalah limutlaqil jamak. Walau Allah thumma laulak. Kalau bukan karena Allah, kemudian bukan karena engkau, saya tidak bisa sampai rumah. Tapi jelas di sini disebutkan kehendak adalah kehendak Allah yang paling tinggi, kemudian ada kehendak makhluk. Wahakadha, dan begitu juga seterusnya, di anna thumma tufidu anna masyiatal abdi tabi'atun li masyiatillah.
Maka kata thumma di sini memberikan faidah, memberikan ilmu kepada kita bahwasanya kehendak seorang hamba itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Waffaqanallahu jami'an likulli khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita semua untuk kita mendapatkan kebaikan. Wa jannabana kulla syarrin wa fitnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai keburukan dan fitnah. Itu saja kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.